Summoning ini adalah hidangan pendamping yang menguatkan dari karakternya tadi. Seri ini akan tetap enjoyable karena atraksi utamanya adalah interaksi dari karakter-karakternya. Oke, karena saya penasaran, selamat kembali Sound Speak. Jadi di video kali ini aku awali dulu dengan rasa terima kasih yang teramat besar buat Muse Indonesia yang sudah memboyong seri satu ini. Seri yang kalau kalian nonton videoku nostalgia terakhir, aku ngebahas Gino Saji. Di menit-menit terakhir itu aku ngebahas, aku tunjukin beberapa seri yang pengen banget aku bahas di segmen nostalgia ini. Salah satunya itu adalah seri yang akan kita bahas sekarang, Bakato Testo Shokanju, sebuah seri romance komedi yang komedinya kental banget, ngakak banget, dari tahun 2010 yang menurutku dan banyak orang termasuk salah satu seri komedi yang sangat amat ikonik dan cukup berhasil. Meskipun gimana aku bilangnya ya, ibaratkan aja seri ini tuh kayak sebuah masakan. Bahan masakannya itu standar, biasa aja. Tapi karena diracik dengan segitu sempurnanya, alhasil jadilah sebuah makanan yang enak, makanan yang lezat. Ya kurang lebih seperti itulah Bakato Testo Shokanju. Sebenarnya ini aku terlambat ngebahasnya karena harusnya aku bikin videonya kemarin ya, sebelum animenya tayang di Muse, cuman ya udahlah gitulah, terlambat gak masalah. Silakan di like, share, subscribe. Untuk pembahasan kali ini Sound Instagram Sound Speak. Mari kita mulai. Bakato Testo Shokanju, musim pertama tayang 2010, musim kedua tayang 2011. Ini menurutku adalah salah satu seri yang menjadi puncak-puncaknya anime tahun 2010. Jadi anime 2010, 2009 dan seterusnya itu kayak ada satu tren gitu, ada suatu vibe tersendiri bagaimana industri anime berjalan, bagaimana anime dibuat, terutama anime komedi, anime romance, anime school life. Aku nggak bisa menggambarkan dengan jelas apa itu gitu ya, maksudnya ciri khasnya itu apa. Cuman vibe ini selesai semua itu di angkatannya Bakato Test. Bakato Test adalah yang paling terakhir dan mulai masuk 2011, 2012 arahnya tuh mulai beda. Arah industri anime itu mulai beda, art style-nya pun juga beda. Kalian ingat atau mungkin pernah lihat meme anime, karakter anime cewek biasanya matanya tuh gede blok gitu. Pernah gak sih kalian lihat meme kayak gitu? Aku tuh awalnya kayak bingung gitu loh. Perasaan gak pernah deh aku nemu anime kayak gini. Karakter anime mana? Cuman setelah aku inget-inget, iya anime jadul 2010-an ke atas, ceweknya itu kebanyakan emang kayak gitu. Ini juga salah satu tren anime kala itu. Dan lagi-lagi menurutku sih ya, selesainya itu di Bakato Test, di angkatannya Bakato Test. Pertama, mari kita mulai dulu dengan sinopsis, meskipun salah sih rasaku sebenarnya ya, karena buat yang kemarin sudah nonton, udah ngikutin di Muse, entah itu maraton pertama kali atau maraton ulang, udah ngerti pasti jalan ceritanya kayak apa. Cuman sederhananya, ini sederhananya aja, aku rangkum intinya ini adalah sebuah kisah kehidupan murid-murid kelas F di Fumizuki Gakuen, di Akademi Fumizuki, sebuah SMA yang punya standar dan sistem pendidikan yang cukup menarik. Jadi ada dua menariknya. Pertama, sistem kastanya. Sistem kastanya nggak kayak di sekolah nyata gitu. Aku dulu SMP juga ada sistem kasta, cuman kali ini bener-bener secara ekstrim. Jadi buat anak-anak yang pinter, anak-anak elit masuk di ranking A, masuk di kelas A, di mana fasilitasnya pun juga sangat luar biasa memukau. Kinclong di sana sini udah kayak hotel bintang 5 lah kurang lebihnya. Terus menurun ke B, ke C, ke D, ke E, dan ke F. Semakin ke bawah, semakin jongkok fasilitasnya. Dan tentu para karakter utama kita yang ada di kelas F, di kelas yang paling blow on, itu dapat fasilitas yang kayak abis kena perang dunia kedua. Ciri kedua dari Fumizuki Gakuen adalah punya sebuah sistem di mana murid-muridnya ini bisa melakukan summoning, bisa melakukan pemanggilan makhluk avatar mungil, yang mana itu adalah replika diri mereka dalam versi mini. Ya iyalah mungil ya, mini gitu ya. Dan makhluk-makhluk ini itu ibaratnya kayak Pokemon atau Digimon atau Mon-Mon lainnya yang mana dipakai untuk bertarung. Tapi HP-nya atau nyawanya, poin nyawanya itu berdasarkan dari nilai ujiannya. Ini dua hal yang harus aku spotlight dulu di awal, karena dua unsur inilah yang bikin Bakato Test itu jadi berbeda. Salah satu pembeda dari Bakato Test adalah dua unsur ini di sekolahannya.
bukan sebuah anime school life biasa yang ya udah sekolahnya ala kadarnya gitulah ya. Tapi dengan sistem seperti ini bikin ceritanya lebih berwarna. Tapi sebelum ngasih penilaian lebih jauh, aku selesaikan dulu sinopsisnya. Tadi aku udah bilang cerita kita akan berfokus di anak-anak kelas F, anak-anak yang terbuang gitu ya, kastanya paling rendah dan dicap anak-anak ber-IQ jongkok. Karakter utama kita ada si Akihisa, seorang bocah yang dari akarnya emang blow on. Kemudian kita ada Ryuji, seorang yang bisa dibilang tipikal ketua kelas gitu ya, murid teladan. Otaknya encer, cuman karena dia males-malesan, dia akhirnya terjebak di kelas jahanam ini. Kita punya karakter waifu yang aku yakin idaman banyak orang kala itu tahun 2010, Himeji. Seorang karakter yang halus, lembut, suaranya imut, rambutnya panjang warna pink, teteknya segede-gede gaban. Kemudian kita punya kontranya, yang dadanya kayak telenan, terkesan lebih kasar, dia tsundere, tapi imut-imut juga. Dia adalah Minami. Selanjutnya kita punya karakter trap ikonik dalam industri anime, itu adalah Hideyoshi. Seorang pria berbatang yang entah kenapa gaya ngomongnya, tingkah lakunya itu persis sekali dengan cewek. Dan yang terakhir adalah karakter pamungkas kita semua, itu adalah Mutsurini alias Kouta, seorang ninja tukang ngintip yang selalu bawa kamera kemana-mana untuk mengabadikan momen-momen bersejarah. Kurang lebih inilah roster utamanya gitu ya, karakter utama kita. Dan kita sebagai pembaca, sebagai penonton, di tiap episodenya akan menikmati interaksi mereka semua. Bagaimana ketika mereka dihadapkan dalam sebuah masalah, dihadapkan dalam sebuah kejadian, entah itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, entah itu sendirian atau berkelompok. Di tiap episodenya kita akan menikmati dinamika dari hubungan karakter-karakternya ini. Kemudian aku bahas musiknya decent gitu lah ya, oke semua. Openingnya ini juga entah kenapa ya, ada yang bisa jelasin sama aku nggak sih? Anime dulu, anime 2010-an itu juga ada vibe-nya tersendiri. Entah apa itu, tapi yang pasti memang enak. Mau season 1, season 2, openingnya sama-sama enak. Dulu setiap hari aku dengerin, dan ketika aku nonton ulang gitu maksudnya di Muse buat nyiapin konten ini, nostalgia sekali gitu maksudnya. Masa-masa itu, masa-masa dimana era aku masih panas banget jadi otaku gitu ya. Dan ya itu tadi, kayak apa ya, kayak vibe-nya tuh beda gitu loh. Anime sekarang dengan opening-openingnya yang sekarang, entah apa yang membedakan dengan anime dulu, dengan opening-openingnya dulu. Untuk ending, lagi-lagi aku no comment, ini salah satu seri dari segitu banyak seri yang endingnya biasa aja menurutku. Yang terakhir aku tutup dengan kelebihannya tentu, yang mana sebenarnya cuma ada dua, tapi dua inilah yang membuat ciri khas dari Bakato Testo Shokanju dan bikin anime ini itu segitu ikoniknya, segitu menghiburnya. Kelebihan yang pertama, karakternya. Ini salah satu seri, terutama yang di romance komedi, yang tulang punggung serinya, tombak utama serinya adalah di karakter-karakternya. Kalian bisa bandingkan, kalian bisa rasakan, ada seri yang tumpuan utamanya, tombak utamanya itu di ceritanya, di narasinya. Ada juga seri yang kekuatannya, tumpuan utamanya adalah di karakter-karakternya. Yang mana artinya, mau ceritanya kayak gimana pun, mau di kondisi apapun, mau di latar apapun, seri ini akan tetap enjoyable karena atraksi utamanya adalah interaksi dari karakter-karakternya. Tadi aku udah bilang, ini tuh bahan masakan yang sangat amat biasa. Maksudku, ada berapa banyak sih karakter utama yang goblok, karakter utama yang culun, yang selalu bego dalam segala hal? Ada berapa banyak? Ada berapa banyak karakter waifu idaman yang teteknya membulat kemana-mana gitu, terus suaranya imut-imut, halus lembut? Ada berapa banyak? Ada berapa banyak sih karakter tsundere di luar sana, karakter cewek yang terkesan kasar tapi sebenarnya sayang, sebenarnya suka? Ada berapa banyak karakter trap di luar sana? Ada berapa banyak karakter mesum di luar sana? Ada berapa banyak bucin di luar sana? Banyak. Karakter yang seperti ini, tipikal seperti ini, itu udah biasa. Tapi inilah kekuatan dari Bakato Testo Shokanju. Kumpulan karakter template ini ketika dipadukan satu sama lain, kemudian mereka bertumbuh dalam ceritanya, meskipun developmentnya nggak kayak anime action gitu ya, developmentnya kayak gimana gitu, enggak. Tapi di sini pun juga ada pertumbuhan ceritanya, pertumbuhan karakternya, dan lewat ciri khas klise itu tadi semuanya. Akhirnya seri ini tuh bisa dinikmati kapanpun, dimanapun, saat apapun. Seri yang tiap episodenya itu nggak pernah bikin bosan dan selalu bisa mengocok perut. Kelebihannya yang kedua, aku nyebutnya apa ya, kayak paket komplit. Aku menyebutnya paket komplit. Kayak yang tadi aku bilang, aku jelasin di awal. Kalau ini cuman anime sekolah biasa aja gitu ya, school life biasa aja, banyak
anime terutama tahun 2006 sampai 2010 2011 yang latarnya sekolah banyak. Maka apa yang membedakan? Yaitu tadi dengan sistem kastanya, dengan sistem summoningnya. Sistem summoning ini kan sebenarnya bisa dibilang berguna nggak berguna kan dalam ceritanya. Karena ini kan sebuah mekanisme cerita di mana bisa summon makhluk gitu ya. Seakan-akan kan ini jadi sebuah seri yang berat gitu tuh. Ada pertempuran kayak gitu. Tapi hebatnya berhasil dikemas dengan cara yang sangat ringan. Summoning ini justru bukan jadi konsep utama yang dipakai dalam ceritanya. Tapi malah summoning ini adalah hidangan pendamping yang menguatkan dari karakternya tadi, dari kelebihan pertamanya. Makanya aku bilang paket komplit gitu maksudnya. Secara karakternya tuh rame banget, banyak banget dan hidup semuanya. Ditunjanglah akhirnya dengan sistem kastanya tadi. Ditunjanglah akhirnya dengan summoningnya itu tadi. Itu aja menurutku. Cuman itu aja, karena ini memang kita tahu bersama ini anime yang sangat amat ringan memang gitu ya. Ini anime yang benar-benar santai tapi bisa relieving stress kita, benar-benar menghibur kita sampai ke hati kita gitu maksudnya ya. Dengan semua tingkah laku lucunya, dengan semua momen-momen menarik dan ikonik di animenya, dengan hubungan tiap karakternya. Gimana pendapat kalian? Mau yang sudah dari dulu nonton anime ini? Aku nonton ini anime kapan ya? 2015 sampai 2016. Dan kayak aku bilang, dari awal aku bikin sound speak sebenarnya pengen banget aku bahas. Cuman ya baru dapat momentumnya barusan ini. Gimana? Yang udah dari dulu nonton atau yang barusan kemarin tahu animenya, barusan nonton juga Bakato Tetsujou Kanju, gimana pendapat kalian? Gimana pandangan kalian akan satu seri nostalgia ini? Silahkan like video ini kalau ingin bahasan kalian ini, jangan berkomentar, di share teman kalian. Dan terakhir jangan di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian nikmati banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashai minasan.